Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun berada, selalu berbahagia di akhirat, masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini dari persoalan yang pasti terjadi pada yang hidup adalah kematian. Mati ini dialami oleh kita dua kali. Hidup juga akan kita alami dua kali. Ini merujuk pada firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal sebelumnya kamu mati? Maka Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu lagi, kemudian menghidupkan kamu lagi, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Dari teks ayat ini kita dapat memahami bahwa manusia itu tadinya mati, hidup, mati, dan hidup. Jadi mati dua kali, hidup dua kali. Berarti secara zahir kita ini sudah punya pengalaman mati sebelum di dunia ini. Sekarang menjalani hidup yang pertama, nanti akan bertemu mati yang kedua, dan akan menjalani kehidupan yang kedua. Begitu yang kita pahami. Tetapi hampir mayoritas orang, kebanyakan orang, jika diminta untuk mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan kematian, itu selalu konotasinya negatif, selalu konotasinya buruk. Bahkan ada yang takut berlebihan hingga akhirnya ketakutan itu menjelma dalam bentuk pesimisme dalam hidupnya. Nah, Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern itu beliau memerinci ada beberapa sebab seseorang itu takut mati. Yang pertama adalah karena tidak tahu hakikat mati. Jadi orang karena tidak tahu hakikat mati, seolah-olah mati itu berpisah selamanya menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kematian itu adalah kepunahan. Karena tidak tahu hakikat mati, maka orang itu takut mati. Padahal mati itu adalah berhentinya jiwa menggunakan jasad. Jadi selama hidup di dunia kita menggunakan jasad, ketika meninggal dunia jiwa tidak menggunakan jasad lagi. Dan jiwa ini juga mengalami sebuah fase kehidupan di alam berikutnya. Dianalogikan seperti seorang sopir mobil. Ketika dia berada dalam mobil bisa mengendalikan kiri, kanan, maju, mundur. Tapi ketika sopirnya itu keluar dari mobil, maka mobilnya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi seperti itu gambaran kematian yang dialami oleh kita. Jadi berhentinya jiwa menggunakan tubuh, menggunakan jasad. Jiwa terlepas dari badan. Justru ketika jiwa ini terlepas dari badan, itu tidak mengalami kematian. Dia hidup sebagaimana sebelum kita hidup di dunia. Jiwa kita, ruh kita itu sebelum dibungkus dengan badan yang merupakan casing, yang merupakan pembungkus ini, di situ mengalami kehidupan yang sempurna. Tidak butuh makan minum, kecerdasannya begitu sempurna. Maka ketika seseorang yang meninggal dunia meskipun tidak lulus SD, tidak tahu baca tulis, ketika meninggal dunia dia akan sempurna kecerdasannya. Sehingga kematian itu dipahami menuju pada kesempurnaan kehidupan.
Bahkan tubuh sendiri itu sebenarnya kalau kita teliti, kita amati, sebenarnya tidak hilang. Tubuh itu akan bermetamorfosis juga. Ketika ditanam di tanah, terurai, akhirnya tumbuh pohon, tumbuh bunga, dan lain sebagainya. Dia berubah dalam bentuk yang lain. Tetapi itu tidak berlaku pada jiwa. Jiwa rohani tidak mengalami perubahan dan pergantian sifat, tetapi menerima sifat yang lebih sempurna. Berarti kematian itu menuju pada kesempurnaan. Itulah makanya ketika kita di dunia, kita harus fokus untuk bagaimana membangun, merawat, memperhatikan ini jiwa. Karena ketika seseorang meninggal dunia, yang diseru, yang dipanggil oleh Allah bukan tubuhnya, bukan fisiknya, bukan badannya, yang itu merupakan casing, merupakan wadah, tetapi yang dipanggil adalah yang di dalam tubuh itu, jiwa, yang jiwa itu mudah-mudahan mutmainah. Itulah sehingga kita dapati ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Yang kedua, seseorang takut mati itu membayangkan pergi sendirian. Dalam kesunyian, dalam kegelapan, tidak tahu kemana pergi, bersama siapa, tiada teman, sahabat, karib, kerabat. Padahal tidak seperti yang dibayangkan. Ketika jiwa itu dipanggil keluar dari tubuhnya, perintah Tuhan, perintah Allah adalah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa ini hamba-hamba yang dimaksud? Hamba-hamba yang dimaksud di sini oleh Syekh Shalih Fauzan dipahami sebagai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menafsirkan sama dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka itu dipahami oleh beliau sama dengan fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hamba. Yang dimaksud hamba-hamba ini siapa? Yang dimaksud hamba-hamba di sini adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu yang dijelaskan Allah sendiri di dalam Quran surah Nisa ayat 69. Sehingga seseorang yang meninggal dunia berada dalam kesepian, kesunyian itu kurang tepat karena dia berkumpul orang-orang soleh. Begitu juga orang-orang kafir juga dikumpulkan bersama orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Berarti ada keramaian di sana. Itu pun kita dapati secara implisit ketika baginda Rasul Muhammad SAW ziarah kubur. Maka yang diucapkan ketika beliau sebelum masuk pekuburan adalah Assalamualaikum daron qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dibahasakan daron, perkampungan. Ini menunjukkan bahwa di situ keramaian. Maka alam kubur itu harus dibedakan dengan kuburan. Kuburan itu tempatnya fisik berasal, tempatnya tubuh berasal. Tapi alam kubur, alam barzah adalah alam tersendiri. Disinilah tempatnya para jiwa mendapatkan kesempurnaan, bisa bahagia, bisa sengsara, semua itu bergantung amalannya ketika di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut mati berlebih-lebihan. Bahkan ketakutan mati terhadap kematian yang berlebih-lebihan itu akan mencabut kesaktian umat Islam. Karena Rasulullah juga sampaikan ketika umat Islam dijangkiti penyakit wahan, ada sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan? Dijawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi ketakutan kepada mati yang berlebihan, maka itu membahayakan kesaktian umat Islam itu sendiri. Secara hakikat dalam pendekatan sufi tasawuf, sesungguhnya mati itu tidak ada. Yang ada adalah kita berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dan di alam itu ada kehidupan, tentu dengan karakteristik alam di mana kita tinggal. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut berlebihan bahwa mati pasti terjadi. Sudah banyak orang yang berangkat, jutaan, miliaran yang sudah berada di sana. Yang penting bagi kita adalah kesempatan di dunia kita gunakan untuk mengukir prestasi yang diridhoi oleh Allah dalam bentuk ahsan amalah, amal yang baik. Semoga memberikan manfaat
Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.